Oke, selamat jumpa kembali dengan saya. Ini saya melanjutkan pembahasan saya, materi matriks bab 3. Oke, di sini saya akan bahas halaman 129 sampai 130 ya. Teman-teman bisa lihat bukunya. Oke. Di sini soalnya saya ada yang tulis ulang, ada yang saya foto juga. Oke. Langsung saja kita mulai. Nomor 1. Sebuah SMA di kota pelajar memiliki 3 ruang kelas 11 pada tahun 2022. Ada 11A, ada 11B, ada 11C. Nah, 11A katanya ada siswa 26, siswi 14, dan seterusnya sampai 11C. Ditanya, bentuklah suatu matriks berdasarkan keterangan di atas. Untuk mempermudah kita membuat matriks, kita buat dulu tabelnya terlebih dahulu ya. Nah, coba lihat di sini ada keterangan ruang kelas, ada 3 ruang kelas. Jadi kita boleh tulis seperti ini ya. Kita tulis ini ruang kelas. Kemudian ini banyak siswanya, di sini banyak siswi. Oke, saya batasi. Oke. Kemudian ruang kelasnya itu ada 11A, ada 11B, ada 11C. Nah, 11A ada siswanya 26, siswanya 14, 11B 25 sama 15, 11C 22 sama 18. Nah, ini berarti matriksnya, misalkan nama matriksnya matriks A, kita pindahkan aja angka-angkanya ke dalam matriksnya ya. Ini 26, 25, 22, 14, 15, 18. Inilah matriks yang dimaksud ya. Oke ya, kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 kita udah simpel. Kita langsung buat matriksnya. Misalkan namanya B. Nah, kalian boleh juga buat A, nggak masalah ya, bebas di sini. Cuma saya kasih B aja supaya ada pembeda sama yang nomor 1. Atau buat A pun boleh lah. Oke, saya buat langsung. Ini saya tulis 76, 80, 95, 96, 70, 80, 88, 70, 94, 84, 94, 72. Inilah matriks untuk nomor 2. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 saya turunkan dulu ke bawah. Nah, ternyata, tapi saya hapus dulu ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 di sini sama, ada tabelnya. Kita suruh yang bagian A. Nah, bagian A ada perintahnya, dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom, tulislah matriksnya. Oke, kita tulis masih matriks A aja, nggak apa-apa ya. Atau matriks C juga boleh, nggak masalah ya, bebas. Oke, jadi kita tinggal pindahin angka-angkanya aja. Sini 14, 4, 8, 4, 10, 4, 9, 9. Kemudian di sini 15, 7, 35, 15, 8, 90, 17, 0, 75. Kemudian di sini 5, 8, 53, 22, 9, 28, 480. Di sini kita tinggal pindahin aja sebenarnya, nggak repot ya. Ini saya tulis beberapa aja. Nah, inilah matriksnya. Untuk yang kosong ini teman-teman pindahin aja sendiri ya, untuk mempersingkatnya ya. Saya persingkat aja, saya harap bisa diikutin ya. Oke, jadi matriks untuk yang pertama, yang pertanyaan A ini dia ya. Kemudian yang B. Yang B pertanyaannya banyak baris dan banyak kolom. Nah, banyak baris, banyak baris. Ini aja ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sekarang. Banyak kolom. 1,
2, 3, 4, ada 5. Jadi banyak baris 4, banyak kolom ada 5. Kemudian yang C. Yang C katanya itu tulislah elemen-elemen pada baris kedua. Nah, baris kedua itu yang ini. Ini baris kedua. Baris 2. Terus aja boleh kita tulis elemennya kan baris 2, berarti A21 artinya baris 2 kolom 1 ya. 30, 15. Kemudian ini A22 23, 58, A23 33, 98, A24 34, 61. Kemudian di sini ke bawah saya buat A25 58, 53 gitu ya. Kemudian yang D, tulis saya elemen-elemen pada kolom keempat. Ini kolom keempat, ini kolom 4, sorry, yang ini bukan ini ya, ini kolom 4 ya. Jadi kolom 4 berarti kita mulai dari ini kan baris 1, kita tulis 14, artinya baris 1 kolom 4 yaitu 15, 8, 90. Kemudian baris 2 kolom 4 yaitu 34, 61. Kemudian baris 3 A3 4, baris 3 kolom 4 gitu ya. Kita tulis 19, 3, 51. Kemudian A44 artinya baris 4 kolom 4 2, 7, 7. Ini ya, ini dia A14, A24, A34, A44 gitu ya. Oke, jadi nomor 3 pertanyaannya sudah kita jawab. Kita lanjut ke pertanyaan 4 ya. Oke, jadi ini saya hapus dulu ya. Nah, pertanyaan 4 sebenarnya hampir sama juga seperti pertanyaan 3. Kita disuruh membuat matriksnya. Nah, katakanlah matriksnya yang pertama itu matriks A. Tinggal pindahin aja kita ya, 8, 10, 11, 8, 6, 4. Kemudian ini 10, 12, 14, 14, 7, 5 gitu ya. Kemudian yang B, tentukan banyak baris dan banyak kolom. Nah, barisnya ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Jadi banyak baris ada 6, banyak kolom ada 2 ya. Banyak kolom ada 2. Ini kolomnya 1, 2 ya, kolom itu yang vertikal ya. Kemudian yang C, tuliskan elemen-elemen pada tiap baris. Tiap baris berarti baris 1. Saya tulis baris 1 ya. Boleh sebenarnya buat gini, baris 1 itu ada 8 sama 10, atau bisa juga sih tulisnya A21 sama dengan 8. Sorry, ini bukan A21 ya, ini A11, artinya baris 1 kolom 1. Ini A12 10, baris 1 kolom 2 ya, atau seperti ini aja pun boleh. Baris 2, baris 2 ada 10 sama 12. Baris 3 11 sama 14. Baris 4 8 sama 14. Baris 5 6 sama 7. Baris 6 4 sama 5. Itulah elemen-elemen untuk setiap baris. Nah, kemudian untuk yang D, tulis elemen-elemen pada tiap kolomnya. Nah, tiap kolom. Nah, berarti kita tulis aja ini kolom 1.
kolom 1 itu 8, 10, 11, 8, 6, 4 gitu ya. Kemudian kolom 2 10, 12, 14, 14, 7, 5. Itulah dia ya. Kemudian yang E. Yang E itu tuliskan elemen pada baris kelima kolom kedua. Elemen baris kelima berarti A5, kolom kedua berarti 2, 5, 2. Baris 5 ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Kolom kedua berarti ini dia. Berarti A52 itu 7. Kemudian elemen pada baris ketiga kolom pertama berarti A31, baris 3, 1, 2, 3. Ini baris 3 ya, ini B3. Tadi ini B5 ya. Baris 3 kolom 1, ini kolom 1. Berarti A31 11, baris 3 kolom 1 11 ya. Nah, seperti itu ya. Saya rasa nggak begitu sulit ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 5. Saya hapus dulu ya. Nah, pertanyaan 5 sama ya. Kita disuruh membuat matriks. Katakan aja lah, misalkan ini matriksnya yang A. Ya, kita tinggal pindahin aja semua angkanya kemari. Saya buat kemari. Pindahkan semua angka-angka kemari ya. Saya harap bisa diikutin ya. Dan saya anggap ini sudah bisa ya. Oke ya, jadi pertanyaan A sudah bisa. Kita lanjut ke pertanyaan B. Ke pertanyaan B di sini. Ini saya hapus. Saya buat gini aja biar nampak ya. Oke, sorry. Oke, itu sampai AC ya. Iya, sampai AC. Oke, jadi untuk yang B supaya nampak saya buat seperti ini. Yang B katanya tentukan banyak baris dan banyak kolom. Nah, banyak baris ini hitung aja, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara untuk banyak kolom ada 1, 2, 3 ya, ini yang vertikal itu ya. Kemudian tuliskan elemen-elemen pada tiap barisnya. Sama seperti tadi, tuliskan ulang baris 1. Jadi untuk saya ulangi lagi. Yang untuk IC tulis aja baris 1, tulis saja elemennya 71,90, kemudian 71,99, 72,18, kemudian baris 2 dan seterusnya sampai baris 10. Baris 10 75,48, 75,59, 75,79. Seperti itu ya, ini tulis terus ya. Saya harap dapat diikutin ya. Begitu juga untuk yang kolomnya. Tuliskan katanya kolom-kolomnya. Maksudnya tuliskan elemen-elemen pada tiap. Berarti ini kolom 1. Tulis semuanya dari 71,90, 71,74 dan seterusnya sampai 75,48. Kemudian begitu juga untuk kolom 2 sama kolom 3. Tuliskan semua angka-angkanya ya. Gitu ya, saya harap dapat diikutin. Nah, kemudian pertanyaan untuk yang E. Yang E ini saya tuliskan, katanya tuliskan elemen pada baris kedua kolom ketiga. Berarti untuk yang E dia tanya itu, saya tulis dulu ya. Yang untuk yang E itu katanya baris kedua kolom ketiga, berarti A23. Kemudian baris pertama kolom kedua A1, 2. Nah gitu. Saya lihat lagi ke atas ya. Oke. Nah,
Tadi katanya A23. A23 berarti baris 2, A22 ini baris 3, ini kolom. Ini dia. Ini baris 2, kolom 3 ini. Kolom 3 ini satu kolom, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini baris 1, baris 2. Berarti A23 letak di sini ya. 72,00. Gitu ya. Kemudian A12. 1 berarti baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2 ini. 71,99. Gitu ya teman-teman. Saya harap dapat diikutin ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Habis ini terlalu naik ya. Kita ke nomor 6. Oke. Nomor 6 di sini, matris di bawah ini menampilkan harga jual bahan kebutuhan rumah tangga yang dijual oleh toko Jaya. Oke, baris pertama menunjukkan barang dengan kualitas 1 dan baris kedua kualitas 2. Kolom pertama dan kedua ketiga menunjukkan harga bahan kebutuhan rumah tangga, beras, telur, dan gula pasir setiap 1 kilo dalam rupiah. Toko Berkah menjual bahan-bahan tersebut. Saya ulangi, Toko Berkah menjual bahan-bahan tersebut dengan harga yang sama dengan Toko Jaya. Tentukan harga masing-masing bahan kebutuhan rumah tangga yang dijual oleh Toko Berkah. Jadi kita tulis aja di sini. Kita tulis kolomnya. Yang pertama kata baris 1. Baris 1 adalah kualitas 1. Saya tulis dulu matriksnya. Itu 15.000. Kemudian 12.000, ini saya hapus ya biar nampak jelas ya. 22.000 ya. Ini 10.000, 8.000. Oke, ini katanya kualitas 1. Kualitas 1. Kualitas 2. Nah, di sini katanya berturut-turut harga beras, telur, dan gula pasir. Ini beras, telur, dan gula pasir. Oke. Nah, kita ditanya yang mau kita cari, tentukan harga masing-masing bahan kebutuhan rumah tangga yang dijual oleh Toko Berkah. Nah, berarti untuk kualitas 1, harga beras 1 kilo 15.000. Untuk telur 1 kilo 25.000. Kemudian untuk gula pasir 1 kilo 10.000. Kemudian yang untuk kualitas 2, harga beras yang 1 kilo 12.000, telur 1 kilo 22.000. Kemudian untuk gula yang 1 kilo, itu gula pasir ya, 8.000. Nah, inilah jawaban yang mau kita cari ya. Jadi harga masing-masing bahan kebutuhan rumah tangga yang dijual Toko Berkah adalah ya ini kualitas 1 yang beras 1 kilo 15.000 dan seterusnya. Begitu juga untuk kualitas yang kedua. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 di sini. Di sini kita buatlah matris dengan elemen-elemen bilangan rasional. Oke, saya kasih contoh untuk yang nomor 7 bagian A. Bilangan irasional itu bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk pecahan ya. Ini bilangan irasional. Oke.
Ini bilangan irasional. Itu ditulis bisa dari A per B ya, dimana B tidak sama dengan 0 ya, dan B anggota dari bilangan bulat. B anggota bilangan bulat ya, itu rasional. Nah, jadi kita katanya di sini disuruh buat matriks yang 2 baris 2 kolom ya, kita katakan yang A ini matriks A. Buat aja 1/2, ini 1/5, 2/7, 8/3, bebas. Yang penting barisnya 2, kolomnya 2, gitu ya. Kemudian yang bagian B, bikin aja yang B baris 2, kolomnya 4. Misalkan ini 2/10, 3/15, 7/17, 4/20. Nah, barisnya ada 2, kolomnya 4. Selanjutnya ini 1/5, 2/4, 3/5, min 2/8. Boleh negatif, boleh positif, enggak masalah. Dan seterusnya. Jadi untuk bagian C dan D sama ya, sesuaikan aja 3 baris dan 2 kolom, buat 3 baris dan 2 kolom. Buat pecahan aja karena diminta dia rasional ya, tulis ke dalam bentuk pecahan, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 di sini sepertinya saya bisa tulis di sini ya, nomor 8. Oke, yang A, sebutkan banyak baris dan banyak kolom. Nah, banyak baris sudah kita hitung aja ya, banyak baris 1, 2, 3, 4. Banyak kolom, hitung aja ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, itu ya. Kalau katanya ordo berarti 4 kali 5 ya, begitu. Seandainya tanya ordonya ya. Nah, tuliskan semua unsur baris ketiga. Boleh kita tulis baris 3. Ini baris 3 berarti 5, min 1, min 7, 0, 12. Atau bisa kita tulis juga baris 3 nya kita tulisnya pakai A31, A32, A33, baru A3, 4, 0, kemudian A35, 12. Boleh kayak gini juga, nggak masalah ya. Oke ya. Kemudian yang C, tuliskan semua unsur kolom kedua. Nah, kolom kedua berarti yang ini kolom kedua, yaitu boleh 1, min 2, min 1, 3. Atau bisa kita tulis juga yang pakai, kan kolom 2 ini kan baris 1, atau saya tulis di sini A12 karena di kolom 2, A22, A32, A42. Artinya A12 baris 1 kolom 2, A22 baris 2 kolom 2, dan seterusnya. Boleh seperti ini, gitu ya. Ini untuk bagian D. Jika AIJ mewakili unsur yang berada di baris ke I dan kolom ke J, tuliskan unsur A32. A32 artinya baris 3 kolom 2. Baris 3 ini kolom 2 ini min 1, gitu ya. Kemudian A23 baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 3, hitung 1, 2, 3, 16. Kemudian A43 baris 4 kolom 3, 1, 2, 3, 4, baris 4 kolom 3, 1, 2, 3, 10. Kemudian yang kelima itu katanya A34 baris 3 kolom 4, baris 3 kolom 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian A15 baris 1 kolom 5,
baris 1 ini kolom 5 hitungnya sampai 5, 1 2 3 4 5. Kemudian A44 baris 4 kolom 4, ini 4 kolomnya itu 1 2 3 4. Oke, seperti itu ya teman-teman. Saya bahas sampai nomor 8 aja. Saya harap dapat dipahami ya. Jika saya ada salah dalam penjelasan, mohon komen ya. Jika saya ada salah pengucapan, mohon maaf. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan saya yang selanjutnya.